Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pembuatan aplikasi dengan menggunakan visualbasic.net. Oke, jadi sebelumnya di tutorial pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas cara membuat form barang sampai di pembuatan listing simpan ya. Jadi kalau kita lihat di sini di tombol simpan itu sudah ada perintah ataupun listingnya, dan kalau kita jalankan itu sudah bisa menyimpan data. Oke, coba saya masukkan di sini. Nah, jadi itu sudah bisa berfungsi tombol simpan. Nah, di sini yang belum berfungsi adalah tombol edit, tombol hapus, dan tombol batal. Nah, inilah di tutorial pembelajaran kali ini kita akan membahas cara membuat tombol edit, tombol hapus, dan tombol batal. Oke, jadi langsung saja. Yang pertama, kita akan memulai di cara menampilkan data. Dari data grid view kita tampilkan ke text box ya dengan event click. Jadi logikanya sebelum kita mengedit data atau menyimpan perubahan data, kita terlebih dahulu memilih data yang ingin dirubah atau yang ingin diperbaharui melalui data grid view yang ada di sini. Oke, jadi langsung saja double klik data grid view yang ini. Nah, setelah masuk di sini, kita pilih di sini ada event, kita pilih event click. Nah, di sini lalu bisa kita masukkan coding. Perintahnya kita ambil nama text boxnya yang ini ya. Kalau kita lihat di sini ada di properties teks kode, ini teks nama, teks harga, teks stok, teks keterangan, dan combo kategori. Nah, jadi itulah nama-nama teks yang ada di form barang. Berarti kita tulis di sini teks kode titik teks sama dengan data grid view. Nah, data grid view 1 titik current row Nah, jadi ini perintahnya adalah text kode titik teks sama dengan data grid view titik current row titik cell dalam kurung 1. Jadi 1 ini adalah indeks. Nah, kenapa di sini tidak dimulai dari 0? Karena 0 itu, indeks 0 itu adalah ID, sedangkan ID di sini kita tidak tampilkan. Yang ingin kita tampilkan memulai dari kode ya. Gitu. Oke, nah selanjutnya sama dengan perintah yang ini.
Oke, jadi kurang lebih seperti ini perintahnya kalau kita lihat ya. Nah, setelah kita buat perintah ini, di bawah kita panggil fungsi untuk mengaktifkan text box yang ada di form barang. Nah, kita sudah membuat fungsi sebelumnya. Kalau teman-teman belum pernah lihat, silahkan tonton video tutorial sebelumnya. Jadi di sini adalah text true ya. Nah, ini adalah perintah untuk mengaktifkan teks atau fungsi untuk mengaktifkan teks yang ada di form barang. Oke, coba kita jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, di sini coba kita pilih salah satu atau select salah satu data yang ada di data grid view. Contohnya ini barang 003, saya klik. Nah, maka akan muncul di sini dan text boxnya juga aktif karena ada perintah untuk mengaktifkan text box ya, ini tadi fungsi true text ya, seperti itu. Nah, jadi untuk pemanggilan atau menampilkan data atau melempar data dari data grid view ke text box itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita lanjut di pembuatan tombol edit. Nah, sebelum kita masuk di pembuatan listing yang ada di tombol edit itu, terlebih dahulu kita buat lagi query di datasetnya. Nah, di sini ada dataset yang ada di bawah. Kita klik panah kecilnya yang ada di pojok kanan atas, lalu edit grid view. Nah, di sini kita pilih tabel barang. Kita add query, lalu use SQL statement, next. Ya, kita pilih update karena edit itu adalah update ya. Nah, next. Nah, di sini perintahnya kita sedikit rubah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita akan membuat query update atau query edit itu melakukan perubahan berdasarkan kode. Oke, selanjutnya kita klik next. Nah, di sini bisa kita rubah query edit. Nah, gini. Kita next. Lalu generate update statement, kita klik finish. Oke, nah jadi di sini sudah terbentuk query edit atau query update. Nah, setelah kita membentuk query-nya, kembali ke desain formnya. Nah, di sini kita double klik tombol edit untuk memulai memberikan listing ya. Nah, adapun listingnya yaitu yang pertama kita deklarasikan dulu variabel ya. Contoh yang pertama kode, saya double E, sama dengan teks kode titik teks. Nah, begitu selanjutnya sampai di field terakhir ya. Jadi ini adalah pendeklarasian variabel untuk menampung sementara isi dari text box yang ada di form barang kita. Contohnya di sini text box, isi dari text box kode itu akan disimpan sementara di variabel kode. Nah, begitu juga field-field selanjutnya. Oke. Nah, lanjut kita di sini membuat try and catch untuk membuat perintah query update ya. Dim
kita memberikan pesan jika berhasil menyimpan perubahan data, maka ada pesan data terupdate. Nah, di sini else kita berikan pesan juga data tidak terupdate. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini perintah dari edit ya. Jadi ini kita lupa untuk menutup. Nah, kurang lebih seperti ini perintah dari tombol edit untuk menyimpan perubahan data ke database kita. Oke, nah sekarang coba kita jalankan lagi untuk melihat apakah tombol edit ini sudah berfungsi atau belum. Nah, kita kembali pilih lagi data, contoh yang ini data buku. Nah, saya mau edit nama barangnya buku tulis. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita coba edit. Nah, di sini ada pesan data terupdate. Coba kita klik OK. Nah, maka sebenarnya ini sudah menyimpan. Tapi yang kita lupa di listingnya, di sini kita tidak memanggil perintah call tampil data. Nah, ini yang kita lupa. Jadi setelah dia mengupdate, dia mereload kembali atau merefresh kembali data yang ada di database kita. Nah, coba kita jalankan lagi. Jadi ini tadi sudah berubah ya. Nah, itu tadi pada saat kita tekan tombol edit, di sini tidak ada perubahan karena belum terrefresh. Nah, coba kita ulangi. Kita pilih lagi yang ini buku tulis. Kita rubah menjadi buku gambar. Nah, kita klik edit. Nah, di sini langsung berubah karena kita sudah refresh dengan memanggil fungsi dari call tampil data. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di tombol hapus. Nah, kalau untuk membuat tombol hapus itu pertama kita juga harus membuat query delete ya. Di sini sama ya. Langkah-langkahnya kita masuk di sini, kita add query, use, kita next, lalu di sini kita pilih delete. Next. Nah, di sini kita rubah sedikit. Where, jadi kita melakukan penghapusan data berdasarkan kode ya, gitu. Nah, gini ya. Ini kita hapus saja seperti ini. Nah, jadi query-nya kurang lebih seperti ini. Kita next. Nah, di sini bisa kita tulis query delete. Next, kita klik finish. Oke. Nah, di sini sudah ada query delete berdasarkan kode. Nah, sekarang kita kembali ke form, desain form kita double klik tombol hapus. Nah, di sini ada di event klik ya. Nah, selanjutnya kita buat deklarasi variabel lagi, kode as string sama dengan teks kode titik teks. Setelah itu kita buat di sini try and catch, baru di sini dim rs as integer sama dengan me.table. Ini tabel barang ya, ini yang kita pilih, dot query delete. Nah, ini ya. Lalu di sini di dalamnya kita panggil variabel yang ini atau kita copy saja. Nah, kita copy, kita masukkan di sini.
oke. Nah, di sini if rs tidak sama dengan 0 maka gitu ya. Nah, munculkan pesan message box data berhasil dihapus, else message box data tidak terhapus. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, coba kita jalankan lagi, kita lihat hasilnya apakah tombol hapus sudah berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk menghapus data. Oke, jadi logika untuk menghapus data. Pertama kita pilih data yang ingin kita hapus. Contoh ini yang kita mau hapus, data mistar. Kita klik, oke, jadi sudah muncul datanya di sini. Lalu kita tekan tombol hapus. Nah, di sini ada pesan lagi yang muncul, yaitu data berhasil dihapus. Kita klik oke. Nah, sebenarnya ini sudah terhapus, tapi belum di refresh datanya karena kita tidak memasangkan lagi di sini pemanggilan data, yaitu fungsi tampil data. Oke. Nah, kita coba jalankan kembali. Nah, maka data atau barang mistar tadi sudah hilang. Oke. Jadi yang kita lupa di sini yaitu memanggil fungsi tampil data. Jadi tampil data ini, fungsi tampil data ini adalah fungsi untuk mereload atau merefresh kembali data yang ada di database kita. Jadi ketika ada perubahan data di database kita, maka dia akan merubah juga atau menampilkan perubahan data itu di data grid view. Coba kita jalankan lagi, kita tes lagi tombol hapus. Kita hapus yang ini, buku gambar. Oke, kita hapus, data berhasil dihapus, kita klik OK. Nah, di sini langsung terhapus. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perintah hapus atau tombol hapus. Nah, yang terakhir yaitu untuk masuk di tombol batal ya. Jadi yang ini. Ini tombol batal. Nah, jadi tombol batal ini fungsinya sebenarnya hanya untuk mengosongkan teks kembali. Contohnya ketika kita menginput data atau menampilkan data di sini, tetapi kita tidak ingin menyimpan atau kita tidak ingin menghapus atau mengedit, ya kita tekan tombol batal supaya text box ini kembali kosong. Berarti di sini kita double klik saja. Kita langsung panggil saja call clear text. Jadi ini adalah call clear text, adalah fungsi yang saya buat di tutorial sebelumnya, yaitu fungsi untuk mengosongkan text box. Lalu di sini call text false, jadi untuk menonaktifkan kembali text box. Coba kita jalankan. Nah, contohnya di sini saya klik tambah, saya input data 005, nama barangnya pulpen, itu harga 7.000. Nah, setelah kita menginput data seperti ini, tapi kita berubah pikiran bahwa saya tidak mau menyimpan data ini, tinggal kita tekan tombol batal. Nah, gini. Data atau text box kembali kosong dan text box kembali nonaktif. Nah, itulah fungsinya dari tombol batal. Oke, saya rasa cukup untuk di tutorial pembelajaran kali ini. Ya, jadi yang kita bahas adalah yang pertama tadi, bagaimana menampilkan data dari data grid view ke text box, dan bagaimana membuat listing tombol edit, listing tombol hapus, dan listing tombol batal. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pembelajaran kita untuk pembuatan form-form berikutnya di tutorial pembelajaran berikutnya.